Bapak Ibu, pada bulan Januari kemarin kita telah membuat RHK, mengajukan dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Sekarang langkah kedua yaitu kita mempersiapkan namanya persiapan observasi kelas. Berarti bagaimana cara kita mengetahui langkah-langkah observasi kelasnya seperti apa dan juga bukti-bukti dukung apa yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan namanya persiapan observasi kelas. Oke, silakan untuk mengetahui langkah-langkahnya, silakan Bapak Ibu klik fitur pengelolaan kinerja. Oke. Oke, inilah tampilannya Bapak Ibu. Berarti tampilannya tidak seperti yang awal kita membuat RHK. Ini adalah tampilan untuk persiapan observasi kelas. Berarti di sini kita kalau melihat dari 3 menu ini berarti harus ada dokumen yang kita persiapkan untuk di-upload. Gitu Bapak Ibu. Oke. Pada bagian pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, ini sebenarnya adalah RHK yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita ajukan. Nanti bukti dukung dari pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini harus kita upload Bapak Ibu. Oke, kita coba cek satu persatu bagian pengembangan kompetensi. Kita melihat dulu. Oke. Iya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah RHK kita. Nah, ini adalah 3 RHK yang telah saya buat dan telah saya ajukan. Dan 3 RHK ini kita harus upload dokumen-dokumen pendukungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita kembali melihat bagian yang kedua, yaitu bagian tugas tambahan. Sama juga dengan pengembangan kompetensi tadi, pada bagian tugas tambahan ini, kemarin saya memilih tugas tambahannya itu sebagai wali kelas dan juga sebagai guru piket. Berarti saya harus mengupload dokumen-dokumen pendukung tugas tambahan saya sebagai wali kelas dan juga sebagai guru piket. Secara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen untuk mendukung RHK. Jadi dokumen-dokumen itu yang nanti kita kumpulkan atau kita uploadkan pada bagian pengembangan kompetensi dan juga di tugas tambahan. Nah, sekarang yang paling penting yang ingin kita ketahui, bagaimana sih langkah-langkah dalam pelaksanaan atau persiapan observasi atau apa saja yang dipersiapkan untuk observasi kelas dan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan. Ya, kita klik cek langkah observasi. Kita klik. Kalau kita sekilas melihat tampilan ini Bapak Ibu, kita coba perhatikan ada 5 menu. Ini saya katakan menu Bapak Ibu, ada bagian-bagian atau menu yang harus kita penuhi pada pelaksanaan observasi. Nah, pada pelaksanaan observasi ini Bapak Ibu, semuanya itu berpatokan pada tema yang kita pilih pada perencanaan kinerja pada bulan Januari kemarin. Nah, di sini kemarin pada bulan Januari saya mengambil temanya itu penerapan disiplin positif. Berarti rubrik untuk pelaksanaan observasi itu saya buatnya harus sesuai dengan tema yang saya pilih Bapak Ibu. Ya, ayo kita coba lihat, kita cek bagaimana rubrik observasi dari penerapan disiplin positif. Kita klik cek rubrik observasi. Ya. Kita melihat rubrik observasi kelas ini adalah fokus-fokus perilaku yang akan kita observasi. Begitu. Berarti di sini ada perilaku yang dianjurkan lalu perilaku yang dihindari. Berarti kita buatnya dalam bentuk format nanti, yaitu berupa rubrik-rubrik yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nanti dokumen-dokumen inilah yang akan kita upload. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sudah mengerti ya? Oke. Sekarang kita coba lihat pada
pelaksanaan pertama, pada pelaksanaan observasi yang pertama, kita isi dokumen persiapan. Kita mau melihat dokumen-dokumen apa saja yang perlu diisi pada tahap persiapan pelaksanaan observasi ini. Kita coba lihat bagian isi dokumen. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita coba perhatikan ada penjelasan lebih terperinci langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama ini, langkah pertama kita harus diskusi dulu dengan atasan. Bagaimana dengan persiapan-persiapan observasi kita, apa yang harus kita persiapkan dan lain sebagainya. Dan memang langkah pertama kita harus mengisi namanya formulir. Nanti pada bagian akhir saya akan jelaskan. Lalu setelah kita diskusikan dengan atasan, kita siap untuk mengisi formulir diskusi persiapan observasi kita, dan yang terakhir kita akan melakukan observasi kelas dan akan dinilai oleh kepala sekolah. Seperti itu. Ya. Kita lihat bagian bawah ini adalah formulir diskusi persiapan. Nah, di sini kita harus memilih maksimal 3 Bapak Ibu. Ini adalah spesifik perilaku yang akan diobservasi. Silakan Bapak Ibu boleh memilih 3, ya bisa juga 1 atau 2 tergantung Bapak Ibu. Seperti itu. Kita coba ya Ibu, kita coba checklist semua satu persatu. Nah, di sini saya mengambil semua ya perilaku spesifiknya dengan cara menceklis 3 bagian ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita di bagian kolom ini kita mengisi apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, perilaku yang di bagian 3 ini tadi Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu mulailah kita mengisi Bapak Ibu jadwal observasinya. Kita diskusikan dengan atasan, kita maunya tanggal berapa kita diobservasi oleh atasan. Di sini kita bisa mengisi tanggalnya. Contohnya saya mau observasi itu tanggal 27 lah diobservasi gitu. Lalu saya pilih jenjang, saya kan mengajarnya di SMA. Lalu kelasnya itu kelas 10. Mata pelajaran mata pelajaran saya ajarkan adalah mata pelajaran geografi. Ini. Untuk ini bagian kolom ini hanya sebagai opsional Bapak Ibu, kita boleh mengisi dan juga tidak. Nah, setelah isi semua Bapak Ibu, nah bagian terakhir ini kita mengunggah dokumen atau RPP baik modul ajar atau perangkat asesmen yang kita gunakan pada tahap observasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik unggah. Nah, setelah kita klik unggah, boleh kita simpan dalam draft atau kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita akan diarahkan. Oke. Bapak Ibu, setelah kita klik simpan draft atau kita kumpulkan, nanti akan diarahkan ke bagian kedua, yaitu bagian ketiga, yaitu kita. Nah, setelah kita klik unggah, ya kita bisa simpan draft atau kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan ini, kita tinggal menunggu untuk melakukan observasi dan dinilai oleh kepala sekolah. Langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih.